aja gitu, jangan ngomel-ngomel. Nah ini menarik juga, ini kan kaitannya dengan inflasi pengamat. Kan terus ada yang mengatakan bahwa untuk menurunin Prabowo dan lain-lain gitu lah. Ya kok gue ngobrol juga tuh sama beberapa teman. Lu maksudnya gimana sih ini? Lu nggak ikutan pas lagi, kan itu kan ada halal bihalal pengamat tuh. Iya. Yang di hutan kayu itu. Kan itu kan momen acaranya kan di situ kan, yang kemudian jadi ribut. Lu nggak diundang? Mungkin yang nggak ternama aja yang diundang tuh. Yang tajir kan sesuatu. Yang nggak ternama lu. Tapi yang tajir, tajir itu kan Bang Saiful Mujani kan tajir. Oh, lu kan tajir juga bro. Amin. Nah, lu punya tambak juga. Tapi gue nggak datang. Jadi maksud gue begini, ini gimana sih maksudnya? Pokoknya kita turunin dulu Prabowo, habis itu diganti Gibran gitu. Lah, ya nggak bisa gitu bro. Konsep mendingan gimana? Menurut lu gimana? Mendingan maksud gue begini loh, konsepnya tuh tidak semudah itu gitu. Jadi mereka itu melihat bahwa kayak waktu itu nurunin Soeharto, diganti Habibie ini lurus banget. Dia memimpin Indonesia untuk mempersiapkan pemilu yang baru segera. Soeharto turun 98, 99 bikin pemilu dia. Menurut gua tidak semudah itu juga. Kalau Gibran naik, lo melupakan variabel yang namanya Jokowi. Lo melupakan variabel yang namanya relawan. Itu begitu Prabowo misalnya nih sampai juga. Gue sih pengennya Prabowo Gibran sampai 2029 lah, udah biar sistemnya jalan aja. Kalau kemudian Prabowo dijatuhkan, kemudian terus Gibran naik, ya nggak semudah itu juga. Pasti gue yakin ya, mohon maaf. Sorry. Maksud lu lebih nggak mau Gibran naik? Gue nggak mau. Prabowo. Gue nggak mau ada di tengah jalan berhenti. Gue terus aja sampai 2029. Gue maunya itu. Kan kalau misalnya Gibran karena naik, lu nggak mau Gibran kan sebenarnya kan? Iya nggak bisa. Gibran naik, Jokowi dan relawan jadi variabel yang dilupakan. Kita harus menerima garis tangan Gibran dengan segala lika-likunya, katanya karena demokrasi. Sindir Pumpidah Hidayatullah. Lalu muncul wacana, pokoknya turunin dulu Prabowo, abis itu ganti Gibran. Namun langsung dibantah keras, gak bisa gitu bro. Puncak sindiran paling tajam justru ketika Henry Satrio mengingatkan, kalau Gibran naik, lu melupakan variabel yang bernama Jokowi. Lu melupakan variabel yang bernama relawan. Pesan tersirat, tanpa restu Jokowi dan barisan relawan, skenario Prabowo jatuh Gibran naik hanyalah angan. Apalagi jika benar terjadi. Begitu Gibran naik, wah komisaris datang lagi, pasti masang badan. Namun di akhir, Henry Satrio cenderung memilih status quo. Prabowo Gibran sampai 2029 lah. Bukan karena setuju, tapi karena sadar peta kekuasaan tak semudah skenario di atas kertas. Dipikirin sama pemerintah gitu. Nah, terkadang menteri-menterinya Pak Prabowo tidak terlalu memahami lapangan dan apa yang ada dalam pikiran Pak Prabowo. Udah gitu mau nanya, takut lagi. Nah gitu kan. Terus kenapa takut? Kan dia pembantunya. Kenapa harus takut? Kalau takut jangan jadi menteri lah. Nah, kalau Pumpidah Hidayatullah jadi menteri, itu gue yakin lo santai aja. Karena kan lo pasti prinsipnya jabatan itu titipan Allah kan. Nothing tulus lah. Kapan aja diambil boleh. Tidak ada yang tulus. Cuma ini menteri-menterinya kelihatannya menurut gue ya, ini kalau gue amati banyak juga yang ketakutan jabatan hilang. Jadi kalau dia mengkritisi atau bertanya kepada Pak Prabowo, mungkin mereka takut dianggap tidak cerdas. Jadi ya udahlah, gue nggak ngerti deh. Yang penting gue iya aja, nggak usah lapor dan gue nggak usah ngomong nggak ngerti gitu. Tapi akibatnya akhirnya beberapa program Pak Prabowo tuh tidak jalan dengan oke. Ya kan kayak misalnya sekarang lagi heboh penyediaan sistem IT 1,2 triliun kalau gue nggak salah. Wih, di mana tuh? Di Komdigi ya? MBG bro. Oh di MBG. Di BGN itu. Nah itu kan dipertanyakan oleh banyak pihak, 1,2 triliun buat apa? Iya. Belum lagi ada motor listrik yang buat SPPG-nya ya. Iya, jadi hal-hal seperti itu kan apakah Pak Prabowo nggak tahu? Gue yakin Prabowo tahu, cuma dia tidak ingin serta-merta langsung blek begitu. Makanya kalau ada, tapi impossible juga presiden tahu semua detail tuh impossible. Iya. Tapi gue rasa sih dia tahu gitu. Nah, lantas kemudian kalau ada gap quality antara presiden dengan menteri-menterinya, presiden mau siapa? Jadi reshuffle lah. Iya. Nah, tapi problemnya bukan problem juga nih, kenyataan
Pak Prabowo itu kalau isu reshuffle udah kemana-mana, dia nggak jadi reshuffle. Tapi bisa aja kan. Tapi ini kayaknya bakal kejadian nih. Iya gitu ya. Pas lagi kita ngomongin kayaknya bakal. Nah tapi kita jangan omongin gitu. Ntar nggak jadi lagi. Jadi kayaknya kita juga tayang. Mungkin kita tayang sebelum reshuffle. Oke. Bukan pembawa pesan yang diteror, tapi pesan itu sendiri. Dalam sebuah diskusi yang panas, terungkap satu kekhawatiran yang lebih berbahaya dari sekedar penertiban oknum. Yang lebih berbahaya dari penertiban itu, bro, adalah penertiban pesan. Yang ditertibkan oleh pemerintah ini adalah pesannya. Itu yang nakutin buat demokrasi. Sindiran ini langsung disusul dengan peringatan yang lebih tajam. Kill the messengers itu nggak boleh. Tapi lebih nggak boleh lagi penyamaan pesannya. Itu sangat bertentangan dengan demokrasi. Artinya, menurut Hensa, bahaya terbesar bukanlah ketika kritikus dibungkam, melainkan ketika isi kritik itu sendiri disamakan, distandardisasi, atau dihilangkan atas nama ketertiban. Sebuah pesan tersirat bahwa yang ditakuti penguasa bukanlah siapa yang berbicara, melainkan apa yang dibicarakan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.